teman-teman semuanya, selamat datang di sesi webinar dari Let's Accelerate. Semoga teman-teman makin semangat nih ya setelah mengikuti sesi-sesi webinar yang sebelumnya. Nah, aku Christine yang akan jadi moderator untuk webinar hari ini. Dalam sesi webinar ini kita bakal ditemenin oleh Mas Dimas Yaputra, selaku CCO dari Tiket.com. Teman-teman pasti udah gak asing lah ya sama, apalagi yang suka traveling mungkin sering pakai tiket juga buat menyusun itinerary or yang lainnya. Nah langsung aja nih ke Mas Dimas. Hai Mas Dimas, Halo, apa gimana kabar kabarnya hari semuanya? ini? Gimana? Udah semangat belum nih ngikutin Daily Social punya bootcamp? Teman-teman disapa Mas Dimas. Nah, mungkin langsung aja kali ya, aku topik hari ini kan adalah membangun traksi dan menuai hasil dari metrik bisnis yang sebelumnya sempat dibahas juga nih dalam sesi webinar mungkin kemarin pas sama Mas Edi Solistio. Nah, talking points untuk hari ini tuh adalah growth tactics for startups. Mungkin sebelum aku tanya-tanya lebih lanjut nih Mas, mungkin Mas Dimas boleh perkenalan singkat dulu tentang maksudnya individu dan bisnisnya seperti apa. Silakan Mas. Ya, kalau gue Dimas, bisa I think bisa dibilang sebagai serial entrepreneur ya. My first startup itu when I was 20 years old, waktu lagi kuliah, aku buat website pelelangan gitu. It got so huge gitu ya, sampai akhirnya stres karena masih umur 20. But nggak nge-scale gitu waktu itu. Jadinya aku tutup, aku rasa tuh kok bisnis tech waktu itu tuh belum ada daily, aku rasa ada daily social juga ngeliput kita. Aku ngerasa tuh kok tech startup di Indo tuh nggak ada sama sekali gitu. Terus kita lihat waktu kita mau bikin tiket.com, kita ngeliat tuh di luar negeri itu tuh travel itu tuh yang pertama kali ngebuka pintu untuk teknologi berkembang gitu. Karena biasanya itu ada wave-nya. Kalau the first wave itu biasanya travel, second wave biasanya e-commerce, third wave biasanya yang niche. Jadi yang niche fashion, terus pharmacies, niche online gitu ya. Dan kita rasa kita dulu waktu sekitar 10-11 tahun yang lalu, kita pengen bantu dobrak lah istilahnya teknologi Indo untuk kayak yaudah deh kita coba kita start travel, karena biasanya tuh dia katalisnya ya di India, di China, terus juga itu kayak gitu. Makanya kita coba, oke deh kita coba jadi katalisnya, terus kita buat tiket.com gitu. Itu short journey-nya kita sih mengenai tiket.com gitu ya. So far kita not bad lah ya. Mungkin karena pandemik, mungkin jadi kalian banyak yang kurang pakai, cuma sekarang udah jauh lebih baik lah dibandingkan 1 or 2 years ago gitu. Ya, back to you. Oke. Nah, seperti tadi yang juga dijelaskan sama Mas Dimas, mengusung topik tentang strategi pertumbuhan juga, growing and scaling. Langsung aja aku ke pertanyaannya. Nah, tadi kan Mas Dimas sudah sempat cerita sedikit nih tentang tentang journey singkatnya. Nah, menurut Mas Dimas sendiri nih, apa sih yang dimaksud growth hacking buat startup itu sendiri? Kalau growth hacking tuh jangan sampai sama marketing ya. Marketing tuh you basically invest. Well, growth hacking doesn't mean it has to be free. Cuma kalau growth hacking itu contohnya mencari cara-cara kreatif atau yang very very low cost untuk dapetin user gitu. Itu intinya that's all it is gitu. Apa bedanya dong sama marketing gitu ya, kan sama aja gitu. Oh enggak, contohnya kalau misalnya if you actually put ads in billboards gede-gede ini di Kuningan gitu, that's not growth hacking gitu. That is actually a brand placement gitu ya. Growth hacking itu something yang it doesn't have to be marketing. It can be a product marketing, it can be content strategy, it can be word of mouth. Jadi cara-cara yang digunakan startup untuk actually get users dengan cara murah. Intinya sih gimana sih cari dapat user dengan cara murah gitu.
atau malah free gitu. Oke. Nah, tapi mendapatkan user berarti memang user growth hacking ini sendiri tuh seberapa penting sih Mas untuk mendapatkan user dengan tadi seperti Mas Dimas bilang free atau dengan maksudnya praktis dan ekonomis lah ya. Iya. Enggak kan kalau misalnya di startup ya, duit kan nggak banyak. Oke. You need money to dulu sih bayar office space ya. You need money to hire a good product people, a good tech people, good data scientists, a good finance. Because if you want to fundraise, you better have a good finance team gitu ya. These people doesn't come cheap gitu. And biasanya tuh malah kebalik gitu. Kalau di Indo tuh orang pikir oh marketing tuh 70% dari cost gitu. Kan gede sekali gitu ya. Kalau gimana caranya kamu bisa mendapatkan output yang sama tapi dengan way less cost gitu. You don't have to spend money in big name kayak yang Google, Facebook, TikTok gitu. Cuma gimana caranya it can come organically gitu ya, atau dengan cara-cara yang kreatif untuk bisa masuk ke tempat kamu gitu. Intinya sih you as a startup when money is tight, you might want to prioritize that money to in a places that yang mungkin lebih penting gitu. Oke. Makanya itu penting ya kalau growth hack gitu ya. Growth hack. Nah, kan tadi Mas Dimas juga bilang growth hacking ini beda ya sama marketing ya. Tapi kalau misalnya dalam satu bisnis sendiri tuh, apakah masing-masing tuh gimana sih peran masing-masing gitu? Apakah ada tim khusus gitu untuk growth hacking ini? Apakah emang tim marketing juga salah satunya untuk operasikan si growth hacking ini? Kalau di US, it can actually be a person punya role ya, growth hack. Karena growth hack yang di sini tuh kayak might be quite technical gitu. Kayak contohnya dia buat scraping di YouTube, dia misalnya di LinkedIn. Misalnya he started a B2B SaaS gitu. Dia buat scraping di LinkedIn, di bayar premiumnya, he actually make a script to message couple hundreds of top people networks-nya gitu. Kalau di Indo aku lihat nggak banyak yang kayak gitu ya. Nggak, mentality juga rada lain. Karena kalau di anak-anak di US itu ya kalau buat startup, they actually two people aja, satu engineer, satu product manager gitu jadi co-founder. Mereka pikirnya they want to dominate the world gitu. Kalau di Indo tuh mentalitinya masih, oh ya kita mau coba kecil-kecil dulu ini. Makanya aku juga mau ajak teman-teman untuk berpikir lebih besar gitu ya. Mungkin aja you will be the dominant player in Southeast Asia, or maybe global gitu, kita nggak tahu gitu. Masalahnya untuk role-nya ya, kalau spesifik di Indo, mungkin banyak kan bisa di take over sama founder-foundernya sendiri ya, yang actually do the growth hack. Karena remember, nobody will care about you, so you have to think about yourself. Ini true ya. Even banyak yang manis-manis itu biasanya sih ujung-ujungnya enggak, jadi mendingan pikirin diri sendiri. Biasanya sih foundernya atau the founding team ya, kita biasanya kan kalau startup itu kan I usually suggest timnya jangan banyak, yang penting semuanya orangnya highly qualified. Biasanya founding team ini kalau nggak foundernya yang mikirin mengenai strategi-strategi growth hack-nya gitu, karena it doesn't have to come from a marketing person gitu. Bisa aja it comes from a very technical background. Yang famous everybody knows about it kan, contohnya kayak Airbnb, where they actually ini pinter nih Airbnb, they know that if you want to make a daily rental, people yang itu juga go to Craigslist. Kalau mungkin Craigslist tuh di Indonya apa ya, kayak Kaskus gitu kali ya. And they actually make a bot to actually post things there gitu. Dia script, dia ambil datanya Craigslist sama dia sekalian posting ke Craigslist. Jadi kayak muter gitu. Itu contoh-contoh growth hack as in the product marketing way ya. Okay. Itu contoh lah. Ya. Use case-nya lah ya. Tapi kalau misalnya dari Mas Dimas sendiri nih,
ada nggak sih seperti apa gitu cara terbaik maksudnya bagi founder pemula nih untuk meramu strategi growth hacking yang pas dan relevan dengan situasi dan kondisi industri startup saat ini? Mungkin bisa dimulai dari kondisi industri startup saat ini kali ya. Dengan post-COVID situation maksud kamu ya? Ya, ya. Post-COVID ini people will change ya, behaviorally, sama there might be also permanent change gitu. Kayak orang don't go to the office 5 times a week probably. They just go 1 or 3 times a week. Later in the future, I don't know. But kalau in general gitu ya, cuma 4 sih yang menurut aku key and critical ya. Yang satu, make sure your product is solving a problem gitu. Kalau bisa tuh jangan, gue 2 kali lebih baik dari kompetisi gitu. Gak bisa, you have to be exceptionally better gitu. 10 kali lebih baik, 20 kali lebih baik dari solusi yang ada sekarang di market gitu. Terus kedua, know your right market. Karena kalau lu tahu market, if you know the market, biasa kan kalau di curve gitu ya, kan ada the first 2%, the first early adapter, terus first majority, late majority. Yang 2,5% ini needs to be falling in love with your product. This 2.5% needs to be your brand advocates. Mesti yang jadi cinta banget sama your product. They're the first line of marketer yang bakal nanti marketingin barang kamu, sama yang bakal jadi defensive barang kamu. Contohnya yang make people really love product, misalnya iPhone. Oh shit, I love my iPhone so much. Pokoknya yang lain jual-jual dulu, pokoknya iPhone gue jangan dijual gitu. It must be to that certain level gitu. Kayak kalau bisa gue kasih 7 rating tuh 7 rating gitu. Satu itu make your product that's solving the problem, just know your market gitu ya. Ini yang ketiga nih yang penting aku juga, when you do it fast, track it and iterate gitu ya. Sama keempat yang tadi yang itu aku bilang, make sure the product that you ship itu loved by the users. Karena percuma nanti 100 people knows about you, you're going viral, but 99 hates it. Nggak masuk gitu, nggak nge-scale gitu. Karena what you're looking in growth hack is actually compounding growth gitu. 1 jadi 10, 100, 1000, kayak naik gitu. So growth hacking is actually a cycle ya. Jadi kayak identifying the market, solve problem, identifying market, strategize and iterate, terus make them love you. Terus putar gitu. Cuma 4 itu aja sih. Oke. Aku mau ngingetin dulu juga nih ke teman-teman yang udah join, boleh silakan ajukan pertanyaan, bisa langsung ke kolom komen, ditunggu ya pertanyaannya ya. Nah, balik lagi nih ke tadi yang sudah dijelasin sama Mas Dimas, berarti ini tuh cycle ya, lingkaran. Jadi apakah nih growth hacking tuh sesuatu yang one time thing gitu, atau emang nggak pernah berhenti aja? Apakah emang ketika bisnis udah sedang berjalan baik atau ini, itu apakah akan selalu berkelanjutan gitu Mas, growth hacking itu? Itu continuous ya, karena if a gini, the best growth hack is actually word of mouth. Itu the best one. The best one is word of mouth. Okay, it can only be done if the service you provide exceed the user's expectations. You can say it exceptional service. You can say it very fast, cheap gitu, kayak those exceptional service itu, word of mouth itu cuma bisa didapat if your service is consistent gitu. Makanya nggak cuma sekali gitu. Ya ada juga sih yang sekali gitu, cuma after you go to 100 user and then those 99 hates you, percuma gitu. If you're consistently doing exceptional service
service itu nggak ke semua user audience ya. You just have to be good in the first 2.5% early adapternya yang kecil itu, lu harus they love you so much. Itu nanti biasa bolanya jalan sendiri. Karena satu, the early adapters stay there. The early adapters will give influence other people to use your service, and if there is any attacks, they usually the ones that actually defends you. Ini makanya ini continuous ya, it cannot stop gitu, karena memang harus jalan terus. Walaupun kita udah punya user banyak nih, berarti emang harus tetap selalu ya growth hacking itu ya. Ya kalau iya kayak ya ini apa? It's an endless journey ya, karena kuncinya kan you always find new channels to grow gitu. Kalau menurut aku itu foundationnya good service, essential service, part of it word of mouth. Kalau mau dimasukin yang acquisition type misalnya, bisa nggak dengan invest a lot of money gitu ya di existing established marketing platform? Can you say branding atau Facebook atau YouTube gitu ya? You spend a lot of money there. Sekarang untuk ngarepin exceptional return bisa nggak? Bisa aja if your content is like really viral gitu. But ujung-ujungnya biasanya enggak sih. Ujung-ujungnya tuh you have to find new ways to do it gitu. Kalau dulu ya, if you do influencer marketing, you do it on the big names gitu. Satu posting berapa gitu. Now the growth hacker sudah berubah caranya. Sekarang they don't post it to 10 big artists yang ini terkenal banget. They spread it to 20.000 micro influencers gitu. Itu contohnya kayak times are changing. Usually the trik-trik yang jalan dulu udah nggak biasanya udah nggak relevan gitu ya, karena channel itu ada ROI-nya biasanya. The platform of the marketing platform itu nyari sweet spot antara supply sama demand untuk determine their pricing. Nah, growth hacker ini justru nyarinya yang low cost gitu. Jadi biasanya tuh harus nyari barang terus gitu, kayak ini cobain hal yang baru gitu. Ini a lot of things tuh nggak cuma cobain hal yang baru in marketing, but misalnya create new product juga bisa gitu. I see. Dari tadi aku kayaknya ini deh. Dari tadi kan aku ngobrolin ini growth hacking tuh tentang user banyak gitu lah. Tapi sebenarnya spektrumnya seperti apa aja sih growth-nya itu dari sisi apa aja sih Mas? Kalau untuk di growth hacking ini apakah emang user yang paling penting juga atau seperti apa gitu proposisinya? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tadi kan aku ngomongin growth hacking itu untuk acquire customer, seringan ngomong tentang acquire customer ya. Tapi kalau di sisi lain ada lagi nggak sih sebenarnya growth hacking itu tujuannya selain acquire customer? Ujung-ujungnya holy grailnya memang acquire user sih. Memang a part of it kecil-kecil banyak ya. Acquire user at a cheap cost, make them stay with you, make them love you, and make them refer your product to other people. Jadi it revolves around user gitu. Kalau growth hack itu sih kalau menurut aku. Oke, berarti emang revolve around user ya, user sendirinya. Iya. Nah, kalau dari Mas Dimas sendiri kan pasti udah pernah menerapkan lah ya growth hacking ini ya di dalam bisnis, dalam perusahaan. Tapi seperti apa sih tantangan yang ditemui ketika mengimplementasi growth hacking ini ke dalam bisnisnya sendiri? Ada nggak? Ya, kalau maksudnya di tiket.com gitu ya, contohnya ya. Ya, karena yang sekarang. Kalau dulu ya, aku cerita yang udah zaman-zaman 10 tahun lalu dia. Awal-awal ya. Zaman-zaman 10 tahun lalu tuh we start our business with hotel gitu. Cuma hotel itu tuh in order for you to win there tuh you need a lot of money. Karena lu harus bayar Google search gitu, karena intention people nyari hotel murah di Bali gitu ya, klik enter gitu. You want to come on the top, lu mau tiket di atas. Cuma kita lihat tuh
kita dulu kan very bootstrap ya, benar-benar kere lah istilahnya kalau dibilang. Jadi kita the way we do growth hack itu tuh we introduce a new vertical gitu, di mana satu gimana caranya audience itu tuh tetap yang mau kita tuju gitu ya, traveler yang bisa transporting from a place A to B. Nah, kita introduce a new vertical which is called trains gitu, kereta api. Kalau if you guys know, kita yang salah satu yang ngedobrak pintu masuk ke pintu kereta api Indonesia untuk mendigitalize itu di Indonesia. Nah, waktu itu user kita membludak gitu ya, karena kita tahu kalau kita spending di hotel kita nggak kuat, jadi kita acquire usernya lewat new product, terus kita cross ke hotel kita. Jadi itu simple growth hack, but it works really well. Gitu. Another example yang menurut aku ini zaman milenial banget gitu ya. Kalau dulu kan people are searching on the desktop ya, kalau di Indo kan mulai pindah-pindah ke mobile web, sekarang ke apps gitu ya. None of our competitor are really good in apps gitu. So when we found out that the ROI on apps was really good, actually kalau orang judi itu bilang kayak all in di apps. We make our prices cheaper there, we invest a lot there gitu ya. Kayak all the strategies are revolving around apps gitu. Kalau apps comes first gitu, refund schedule datangnya di sana dulu. And it works gitu, kita punya growth exponentially when we introduce the apps. Kalau sekarang sih udah biasa banget ya, that's why growth hack is different from time to time gitu. Cara yang dulu mungkin nggak jalan sekarang. Kalau dulu kan rather than you spend 100 billion in suatu marketing platform misalnya, if you put 100 billion on apps tuh your ROI bisa 30-40 times higher than that, so it's very exponential gitu. Chris. I see. Gitu. Okay, I get it. Kayaknya aku bisa mulai ini udah mulai banyak pertanyaan nih. Boleh aku mulai dari pertanyaan Mbak Della Aniswara. Tadi aku sempat nanyain yang ini kriteria seperti apa yang bisa dibilang growth. Jadi ada lanjutannya adalah bagaimana how to maintain your company growth. Terus is that growth? Apakah kalau punya user banyak tapi revenue-nya nggak sebanyak itu gimana tuh kejadiannya Mas? Nah, boleh nih Mbak Della Aniswara. Deva yang mau jawab atau gimana, Chris? Silakan Mas Dimas yang jawab. Oh, aku yang jawab, oke. Iya. Pertanyaannya apa tadi? Apa yang bisa dibilang growth? Terus gimana cara maintain? Kriteria growth itu seperti apa? How you maintain? Dan kalau misalnya user banyak tapi revenue-nya nggak sebanyak itu, gimana? Kalian tahu konsep compounding interest nggak? Compounding interest. Kayak kalau dapat bunga 10% misalnya per tahun depannya bukan misalnya 100 jadi 110, tahun depannya bukan 120, 121 gitu misalnya, jadi kayak nambah terus gitu ya, tahun depannya lagi bukan 130 tapi 130 something gitu. Itu konsep compounding interest ini tuh sebenarnya yang mirip sama growth hacking gitu. Makanya aku bolak-balik tekenin, you have to solve a problem that exceptionally pain point in your user and 100 times better than that, atau malah create new market altogether kayak Slack gitu ya. But if their customers love you, they will stick around gitu. Jadi nggak kayak ngisi panci pakai ember bocor gitu, nangkep nggak? Kalau misalnya tuh your product is like the ember gitu. Kalau misalnya bocor mau ngefill panci itu susah. Jadi it should be a
a multiple combination of the things that I've already mentioned, karena itu cycle gitu, nggak bisa diambil satu Salah partnya satunya aja. gitu It ya. doesn't work gitu. It doesn't work that Yeah. way gitu. Kalau you ambil acquisition-nya aja, usernya will not retain. Kalau you ambil retaining-nya aja, usernya will not know you. Kayak it's a whole cycle kalau menurut aku sih. Ya, gitu. Mungkin boleh di iniin dengan use case-nya di tiket kali ya maksudnya. Untuk maintain company growth itu sendiri mungkin seperti apa? Ada ini nggak, ada kiat-kiat? Kalau kita simple ya, our vision kan to be the most customer centric online travel. So one of our North Star metric tuh NPS, tahu ya, Net Promoter Score. Jadi kalau bagi yang nggak tahu NPS itu apa, lu ditanya gitu, lu dikasih nilai 1-10. Yang jawabnya 9 dan 10 itu promotor, yang jawabnya 1-5 itu detraktor. Gitu ya. NPS harus positif. Karena kalau misalnya nggak positif berarti your user who comes hates you more rather than loving your product. Ini contoh measurement-nya aja lah ya, yang very practical. Sure. We measure NPS holistically, week to week, per product, in terms of totality. Those NPS kalau misalnya positif, baru growth can happen. Karena misalnya nih Christine pakai terus benci, ngapain dia? Udah nggak usah pakai, kita pakai X aja misalnya, nggak usah pakai yang tiket.com, pakai A aja atau pakai B aja gitu. Itu kayak gitu. Nah, cara yang paling mudah nge-tracknya tuh kita measure those NPS holistically. Kita tanya mereka what seems to be the problem gitu ya. You can do it with the quality sessions gitu ya. You can actually ask them very deep and by quantifying them gitu by hundreds of people, itu juga bisa caranya ya. Banyak nih kayak pertanyaan ini. Ya lumayan. Ya semoga itu bisa menjawab ya Mbak Della. Ada yang menarik lagi nih. Oh ini simple nih kayaknya jawabannya. Dari Mbak Rizky Ayu Lestari dari Sky2 Academy. Nah, ketika kita menggunakan beberapa channel untuk growth hacking, bagaimana caranya memilah mana yang works dan tidak? Kayaknya udah pernah diterapkan juga nih sama Mas. Boleh Mas? Iya, kalau first you need to track what you do ya. First you need to try a lot of new channel and track it. Iterate juga. Kalau nggak di-iterate biasanya you might miss out on this channel. Masalahnya di mana? Is your copywriting good? Is your message persuasive enough? Is it clear enough for the users to understand? Biasanya kelihatan kok. If you track it, you can measure it, then lu kelihatan kan. Oh, you spend $100 in A, you get 20 di tempat A. You spend $100 in B, you get 250. Ya kan itu biasanya if you already track it, lu kelihatan which one works well, which one are not. And then we usually double down on the ones that has high ROI, and then kita put the gas gitu, gas di sana gitu. Ya caranya simple sih, it's not complicated. Cuma the team needs to be agile enough to actually try out new things, ngerti konsep fundamental trackingnya juga, nggak usah yang konsep susah-susah, karena proses sama tool-tool yang complicated itu malah bikin ini ya ribet gitu ya. Jadi kalian harus cepet banget untuk bisa adapt to that. Ya. Oke, ya lebih mungkin nggak apa-apa sederhana tapi yang penting fast track ya. Yes. Karena growth hacking itu lumayan momentumnya kayak gini ya. Gitu. Contoh nih. Nih banyak trik, tips and trick. Yeah. Waktu ganjil genap pertama kali diterapin gitu ya di Jakarta, kan heboh. Kita buat blog gitu. Bagaimana cara satu, informasi mengenai ganjil genap, terus cara-cara untuk kayak jalan-jalan mana sih yang cocok. Terus kayak meledak kita punya SEO gitu. Itu kan momentum banget gitu. Kalau if you are just late for 3-5 days sudah
out gitu ya. Ini kan contoh, ini code traffic gitu. Itu kan contoh-contoh simple gitu. Ya, simple-simple gitu yang biasanya malah works ya. Orang tuh biasa pikir kayak, aduh growth hacking tuh harus something yang canggih, sophisticated. It doesn't have to be like that sih sebenarnya. Asal you know your market gitu. Memang penting banget ya know your market. Ya semoga menjawab ya Mbak Rizky ya. Ini ada lagi nih Mas, ini tentang siang Kak Dimas. Permisi mau tanya, kan tadi dikatakan sebaiknya kita grow organically ya, tadi Mas ini ya mention organically, especially with limited resources nih. Nah tapi case-nya adalah ketika dapat funding, apakah bijak jika kita menghabiskan most of it on marketing dengan harapan bisa spur growth dengan lebih cepat? Kalau tidak, seperti apa nih suggestion-nya dari Mas Dimas nih? Simple kan, customer lifetime value kamu berapa gitu. Kalau ada orang masuk ke pintu kamu terus belanja, terus misalnya dalam kurun waktu 3 tahun atau 5 tahun atau 2 tahun gitu ya, dia belanja $30, kalau acquisition cost-nya masih di bawah itu, mesti masih oke. Kenapa enggak? Kalau dia belanja $30, lu bayar $15 masih cuma 15 gitu. Maksudnya if you want to include your operational cost there also, ya okay, fine gitu. Kalau dia belanja $30 komisinya, then your totality of cost is $25, masih bisa gitu. Jadi don't overcomplicate things, lihat aja customer retentionnya, lifetime value-nya berapa, terus your acquisition cost berapa. It doesn't make sense if you spend $100 to get a $30 gitu. Nggak masuk. Be the other way around, harus net positif. Simple kan? Yeah. Selama masih dalam ranah itu, lu mau marketing gila-gilaan, up to you. Yang penting caranya sederhana. Aku tadi lupa mention ya. Semoga ini menjawab ya Mbak Elizabeth dari Bumblebook. Nah itu tadi kan case-nya adalah ketika dapat funding tuh Mas. Ini ada lagi nih dari Mas Teguh Astomo yang dari Mamang Sayur. Nah ini case-nya adalah bagaimana tips and triknya untuk menaikkan growth secara konsisten dengan kondisi startup yang belum mendapatkan pendanaan dari VC. Boleh. Tapi biasanya ya. Aku bakal kayak radio rusak karena the things that I've mentioned yang tadi beberapa itu tuh penting sekali ya. One, produknya kamu harus solving the problem. Apakah delivery lebih bagus? Apakah delivery bisa lebih pagi dan lebih murah? Ini mungkin nggak tahu ya. Ini mungkin Mama Sayur kayak ini kali ya, sayur box gitu kali ya. I don't know. If you know the audience gitu ya, yang nggak mungkin budget marketingnya juga nol atau mungkin nol gitu. Mungkin bisa aja you do a referral coupon di mana untuk user baru in certain segment, misalnya ibu-ibu di daerah Bekasi dikasih kupon yang dengan cara mungkin kamu nggak jual rugi, misalnya dikasih diskon up to your commission gitu ya, and they love your product, they can be your advocates gitu. Intinya sih your product itu mesti exceptionally good. They must love you. Terus kamu target ini jangan mimpi satu Jakarta dulu gitu. Win a niche market gitu ya. Karena Amazon started by selling books gitu. Why nih? Satu, the people who read books are usually yang pinter-pinter. Kedua, they usually have high spends karena people-nya more educated, they get higher pay. And books are unique gitu. Nama buku tuh nggak bisa kayak baju pink gitu. Itu beda gitu. Jadi kayak
asal kamu tahu marketnya yang kamu mau tap dulu gitu, itu lebih gampang daripada ngomong mau hajar semua. Kalau misalnya kamu mau targetin Bekasi, kita datang aja ke komunitas ibu-ibu Bekasi atau I don't know gitu. Do something that can works in that small community gitu. And Airbnb started with just very small. It is not even scalable to most VC yang mereka datang sana. Your business model is not scalable gitu. Langsung mereka drop gitu. Padahal it sounded not scalable back then, but it's very scalable now gitu. You iterate terus gitu. Kalau menurut aku ya itu kuncinya, cari a segment that lu bisa, yang lu tahu and you can win there gitu. Intinya sih itu. Ya memang mungkin beda-beda kali setiap lini bisnis juga mungkin beda-beda kali ya cara growth hackingnya. Cuma paling ya 4 poin tadi tuh udah mencakup keseluruhannya lah ya in general. Nah, berhubung tadi dimention juga pasar yang niche dan maksudnya jangan selalu mau caplok semuanya nih Mas. Ada nih pertanyaan dari Mas Mulyanto dari InaJobs. Mungkin Mas Dimas bisa share dulu nih, gimana sih cara Tiket mendapatkan 100 user pertamanya? Oh ini lucu nih. Dulu masih zaman Facebook ya. Maybe people now already change to Instagram and TikTok. Again, we don't have money to spend on Google Ads gitu ya. Meanwhile, our competition is spending hundreds of thousands of dollars gitu. Dulu kita buat giveaway tiket ke Bali, tiket pulang pergi buat 2 orang plus nginep di hotel bintang 5. We just ask a user to put name sama email di sana. Terus in 1 week ya, we get like berapa puluh ribu user gitu. Just by doing that. Gitu. Begitu dia masukin itu, klik enter, terus di share masuk ke Facebook, terus orang klik kayak Petros gitu. Ini contoh simple banget lah growth hack gitu. Cuma dengan ngeklik Facebook, ini kan zaman dulu ya, mungkin sekarang udah nggak gitu bisa kali ya kayak gitu, karena orang udah pinter gitu, ini pasti marketing lagi nih. Kalau zaman dulu itu it really works dan belum ada yang nge-tap itu. So we get our 20,000 or 30 users from there. Simple kan? The people, if you notice, people who actually register are the ones that really want to travel to Bali. Itu juga usernya pas gitu. Jadi kayak dan murah nggak? Murah. Lu cuma bayar tiket pulang pergi Bali plus bintang 5 dapat berapa puluh ribu user. It's cheap gitu. 0,0 berapa tuh? Ya keluar modal dikit lah ya, bayar tiket sama bayar hotel, cuma ya gitu. Itu salah satu contoh growth hack gitu. Zamannya dulu ya. Mungkin kalau sekarang you have to play around TikTok atau video sekali. Oh, another thing. Second growth hack. Yang menurut aku ini underutilized by a lot of startups. On the first 7 years kan kita very bootstrap ya. Kita tuh very close with our media partners gitu. PR is one of our key strategy on fighting against our competition gitu ya. Ini lumayan penting nih buat orang-orang startup yang nggak punya duit gitu ya. A media can be your friend gitu. Untuk dapetin traction, awareness gitu. Karena gimana ya? Satu, it gives you credibility. Kedua, with media exposure, your SEO increase karena Google knows you. Terus kayak yang ketiga, compoundingnya bisa roll terus gitu. One media picks up, the other media can write it. Ini kayak bola gitu yang bisa menggelinding terus gitu. I always consider PR also one of the growth hack strategies sih, dan ya
especially if you are close with the media, ini bisa ngobrol sama di sosial ya, minta diliput. Ya, itu juga salah satu yang menarik sih buat kita waktu itu. Oke. Nah gitu tuh Mas Mulyanto, jadi caranya tiket dapetin 100 siswa pertamanya. Boleh. Menarik kan ya? Nah, coba aku tanya lagi. Kayaknya banyak nih kan, tapi kalau tiket sendiri kan itu B2C ya maksudnya Mas ya? Langsung ke ini ya? Itu sih kita. Nah, tapi ada teman-teman nih yang pada tertarik untuk nanya bagaimana sih apakah B2C itu sama dengan B2B untuk dari sisi growth hack, dan gimana gitu Mas, kira-kira growth hack, boleh share nih untuk growth hacking untuk B2B market yang memang perlu untuk approach beberapa stakeholder dalam sebuah bisnis yang ingin kita targetkan nih, dari Mas Rizky City Plan sama Mbak siapa ya lebih ya? Oh ya Mbak dari Rian dan juga dari Digita. Itu sama tuh pertanyaannya untuk market B2B itu seperti apa growth hackingnya, apakah sama, apakah boleh di share sedikit Mas? Kalau aku motonya rather than having 100 clients that knows about you or use your service, I would rather have 10 clients that loves you so much, because those 10 clients will bring more revenue than maybe 100 or 500 clients yang biasa aja gitu. Questionnya kalau buat B2B service gitu ya, if you are not the founder, would you pay for it? Biasanya pertanyaannya gitu kan. If it's not, then probably if you're also already saying not, mungkin problemnya mesti lu tweak gitu ya kalau untuk B2B gitu, karena B2B service itu tuh really depends on the clients kan. Dan again itu mendingan cari, nggak usah banyak-banyak, cuma that clients cannot live without you. Itu udah motonya. Kalau buat B2B ya, yang number 2, would you pay for your service if you're not the founder? Does it make sense, the pricing? Does it really helps your customer punya ini? Aku coba balikin aja gitu. Kalau jawabannya iya, probably they will pay, and you will roll. And if they loves you, lu bisa pakai nama besar itu untuk pakai cari klien lain gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Itu role-nya kalau growth hacking kayak gitu. Aku tuh a big non-believer where a startup should have like kurva startup tuh begini, landai gitu. Jadi awal-awal itu tuh banyak iterationnya gitu. On those first couple of months or the first couple of years-nya itu tuh critical moments di mana lu jangan expect kayak gue bakal besok jadi $1 billion company, itu nggak kayak gitu. Make them love you so much. Think of way how they scale it after you solve. Udah suka banget, people cannot live without you, scale it gitu, cepet gitu. Jangan kebalik-balik gitu, gue mau 200 klien, cuma 200 kliennya habis pakai lu terus tutup gitu, nyarinya 200 lagi susah gitu. Nangkep nggak maksudnya? Nggak nge-skill gitu. Especially in B2B ya, your NPS must be, mesti they cannot live without you, baru itu bisa duitnya keluar gitu. Especially in B2B gitu. Memang harus bikin kliennya juga ketergantungan ya. Kalau dalam bahasa ini ketergantungan. Dan cek yang paling simple itu ya gampang, tanya diri lu or your friends. Benar. That is critical. Mau nggak dia bayar ke lu duit gitu? Literally gitu, bayar, keluarin duit 1 juta dan 500.000 gitu untuk your service. If not, probably others are not. Probably. Jadi kalau kayak gitu balik lagi ke know your customer banget ya ini ya. Customer yang mau apa enggak, customernya ini atau enggak, dan customer yang loyal tuh memang benar-benar aset ya untuk perusahaan. Terus ini satu lagi yang penting ya. Kalau kayak ada juga customer yang mungkin nggak, ada juga startup yang sekarang ngetrend tuh yang nggak solving problem gitu.
Sangat keren. Ngomong-ngomongnya creating new Solution. market gitu ya, creating new market. Itu contohnya kayak Slack gitu. Slack itu kan quote-quote kalau di workspace environment they want to replace email sebenarnya gitu ya. They're selling a promise tuh kayak reducing communication problem gitu. Or like better organization and better team gitu, collaboration. Mereka nggak jualan email gitu, mereka jual that concept gitu. Yang menurut aku tuh sometimes mungkin cara lu jualan itu tuh mesti kayak Slack gitu ya. Sell the dreams gitu. Visionnya itu adalah ngurangin information yang nggak jelas di company gitu ya, udah simpang siur. Kalau misalnya dengan solution ini itu nggak stress deh, pokoknya stress free gitu. And always available gitu. Itu contohnya, itu contoh kalau misalnya kalau mau ngomongin Slack gitu. Itu salah satu contoh aja sih. Jadi mungkin jualannya tuh belum tentu spesifik ke barang yang kamu punya apa gitu. Kan nggak tahu apa yang premisnya dulu yang lu jual gitu, visionnya dulu. With this tuh ya company bisa jadi apa gitu. Itu juga penting tuh supaya lu tahu, karena actually semua ini penting sih. The way you sell it juga to your end users itu juga penting gitu. Berarti emang ya communicate itu penting juga ya untuk meningkatkan brand awareness juga kali ya untuk para bisnis-bisnis yang ada di luar sana. Lebih ke arah cara communicate-nya sih ya. Maksudnya kamu harus dari awal tuh pikir message yang kamu mau kasih ke luar. Ini contoh lagi deh. Kamu tahu nggak sekarang startup kopi itu udah menjamur gitu? Ya banyak sekali. Can you imagine if you come to an investor, we're a retail coffee shop, pasti langsung kayak close gitu kan? Udah lagi pandemi, jualan kopinya gitu-gitu aja, saingannya segabrek, pasti banyak lebih bagus. Can you imagine if you, misalnya lu jualnya, we're a place where the millennials can meet as their second home. Kalau sebagai tempat mereka bertemu, karena kalau lagi zamannya work from home sekarang, in small apartments they cannot in small apartment sekarang mereka nggak bisa functioning with the kids running around the house gitu. So we're a place to meet. Lain gitu. Narasinya itu penting kalau daripada lu datang ke sana, we have 100 coffee shop stores gitu. Beda. Kalau lu narasinya we're 100, hey, we are X gitu ya. We're a place where the young people meet, and our vision to be the netizen second home. Lain gitu, udah langsung completely change the way people look at you. Itu narasi. Narasi itu juga penting buat startup gitu ya. Di part of growth hacking juga sih. Sama kayak tadi Slack, managing disinformation gitu. Disinformation. Jadi kayak kalau tiket democratize traveling. Kayak what's your big vision gitu. Itu narasi juga penting sih kalau menurut aku. Ya sih, yang tadi kata Mas Dimas juga visioning ya, kalau ini. Ya semoga menjawab ya itu buat teman yang bertanya tentang B2B nih. Tapi ada yang lanjutin nih, melanjutkan pembahasan soal B2B sedikit lagi nih Mas. Is it safe to rely on certain tadi Mas Dimas juga sempat mention kan yang customer yang love your product kan. Tapi is it safe to rely on certain customer for business? Dan jika kita bertahan di konsep ini nih, apakah kita juga harus scale up kebutuhan mereka? Coba. Jadi emang certain customer, jadi special customer gitu kali ya Mas ya? Ini
ini tren di Indo tuh sama tren di US rada lain kalau menurut aku ya. Oke. Kalau tren di US, one app itu have one specific function. Previously nih, Uber is just bringing you from point A to point B. DoorDash is just a food delivery service. I can go on lah ya. Maksudnya kalau di US itu tuh satu app biasanya satu function gitu. Kalau di Indo itu banyak yang mau jadi super app roots gitu ya. Super app ya. Kalau menurut aku, tapi if you guys are still a startup, when you guys haven't win one market gitu ya, focus only one things that you want to solve gitu. It's very easy to get distracted, very easy. Cuma kayak gini, tek, udah hilang fokus, tek gitu. And you should ask yourself gitu ya, if kamu mau expand in growing, loving the business ini, whether the things that you want to do is still aligned with your previous vision that you want to solve gitu. As simple as that. If it's not, then you better don't do it. If it's still aligned with your vision going forward, then do it. Probably it's maybe itu juga feedback loop that you need from the customers, right? But if it's not aligned with your vision ke depannya, don't do it. Kalau nggak align, don't do it. Pokoknya whatever it was, don't do it. Sering banget aku lihat startup yang kayak, dari ini ngerjain ini nggak amburadul semua. Stick to one, be very good at it, nobody can touch you, that's better. Ini ya, prioritize ya, harus bisa ya, benar. Ya, terus ask yourself whether it's really solving your first problem, or is it still the same vision that you envision it to be gitu. Oke, nah ngomong-ngomong prioritas nih Mas, ada pertanyaan nih dari pertanyaan terakhir deh, karena itu ada ini juga dari Mas Agung Muktiono nih, izin nanya nih, which is to prioritize growth atau tetap pivot new product atau business model karena ada impact-nya ke North Star metric. Nah, di bawahnya ada lagi nih Mas, jadi North Star sorry aku sepertinya harus ini kan, apakah North Star metric bisa dipakai untuk menjadi parameter growth hacking? Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Nah, ketika selanjutnya, apakah harus prioritize growth atau tetap pivot karena akan ada impact-nya ke si North Star metric ini? Pertanyaannya aku bingung tuh, apakah tetap growth atau harus pivot. Jadi kalau iya sih. Definisi North Star metric itu biasanya if this metric grow, your business grows juga. Your real objectives also grow gitu ya. Itu sejalan. For us tuh kalau kita maunya monthly transacting user gitu. Kenapa kita buat monthly? Karena kita pengennya karena kita pengennya karena untuk di bisnis kita gitu ya, people don't travel like every day gitu, people travel yearly, makanya kita tracknya monthly gitu ya, transacting karena kita nggak mau cuma usernya cuma mencela-mencela cari tiket pesawat gitu ya, kita pengennya mereka really transacting gitu ya. Jadi your definition of North Star metrics itu doesn't have to be something that is related to revenue. Tapi biasanya if you do growth hacking, this North Star metric ini juga grow gitu. Jadi it come hand in hand. Jadi aku rada bingung jawab pertanyaannya, mungkin nggak nyambung gitu. Mungkin definisi North Star metricnya itu mestinya go hand in hand with the growth hacking. Karena kalau aku, if I do want to do growth hacking gitu ya, with cheap user acquisition, I better make sure the monthly transaction usernya naik kan. Misalnya MTU-nya naik. Kalau misalnya acquisition-nya murah, MTU-nya pasti naik gitu. Jadi kayak goes hand in hand gitu, nyambung.
Terus kalau yang satu lagi apa yang tadi pivot apa ya? Ya, which is tunggu, apakah kita harus prioritize growth atau pivot karena ada impact ke North Star metric. Nah, itu aku juga ini sih. Ini apa ya? Growth Coba, atau pivot? tapi kalau misalnya kayak growth hack gini, itu ada hubungannya sih, berkesinambungan juga nggak sih sama pivot gitu? Mungkin itu kali ya. Pivot itu Lebih. when you know that your existing business model is not going to work anymore gitu. Biasanya nggak nyambung sama growth hacking sih, biasanya lebih nyambung ke unit of economics gitu ya. Kayak bisnis kita nggak nge-scale nih, untuk dapetin A gue harus spend X gitu, then you need to pivot. Oke, ini nggak masuk akal gitu. Contoh yang kedua, misalnya aku ngomong gini deh, misalnya Instagram gitu, pictures are not going to dominate lagi nih, mau video. Sekarang mereka pivotnya mau ke video gitu. Jadi kayak pivot itu usually comes from like trends or like fundamental change in something gitu ya, mau pivot ke satu tempat. Yang aku bingung pertanyaannya mau growth atau pivot itu aku mungkin gini kali Mas ya. Karena mestinya apakah evaluate your company dulu gitu. Iya. Whether the users that you bring want to pay, how much is the customer lifetime value, whether it's masuk akal gitu. As long as the customer you acquire is still lower than that, ya you still can try it gitu. You do market sizing, berapa besar marketnya, berapa persen sih market share kamu compare to others gitu ya, baru lihat gitu. Biasanya kalau lu udah you feel like it's not going to work, then you do pivot gitu, atau lebih ngarah ke sana gitu. Kayak waktu itu kan kita contohnya kayak Instagram gitu, yang tadinya pictures sekarang ini mau pivot ke video, makanya ada IGTV, ada feed, ada apa, jadi kayak ada story gitu. Jadi udah mulai pivoting ke arah sana, tapi slowly gitu. Jadi makanya growth atau pivot itu mestinya yang tahu kamu gitu ya. Bisnisnya itu tuh masih make sense nggak gitu untuk kamu grow, atau kamu udah time to pivot gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, untuk startup yang pandemi gini growth hacknya gimana Mas? Kalau menurut aku ini last question ya. Bisa, silakan. Penting buat kamu tahu the behavior of the user. Contoh, growth hack kita di ini gitu ya, ini lagi sekarang. Tadinya kan kita salah satu penjual konser offline terbesar di Indo nih, Blackpink, Lady Gaga gitu ya. Kita pivot gitu, growth hack strategi kita pindah ke event online. Jadi orang bisa nonton videonya di HP. Karena kita tahu orang nggak bisa keluar rumah kan, jadi we actually create the product untuk mereka bisa feel that event itu di HP-nya dia gitu. Terus juga kita lihat, people are not actually spending for the music festival anymore gitu, karena di rumah nggak kerasa kalau orang lagi loncat-loncat dengerin musik gitu, beda gitu. Malah sekarang yang lagi ngetrend banget itu komedi and horror gitu ya, karena orang udah stres ngeliatin berita-berita mengenai pandemi, ya they go to us to some entertainment gitu. Mereka liatin komedi itu live, dan mereka ngeliat horror karena mereka bisa sempatitas nonton sendiri, kayak serem sendiri gitu kan, ngeliatin horror gitu ya di handphone gitu. Jadi adapting your product to new market gitu. Ini contoh lagi, hotel tadinya tuh yang laku itu yang daerah city yang ramai banget gitu. Sekarang mulai banyak nyarinya yang rural gitu, yang daerah villa-villa yang di samping luar Jakarta, yang nggak usah ketemu banyak orang deh pas check-in gitu. Jadi kayak adapting your
the behavior of the customer gitu. Kita lihat, oh tren pick up villanya naik banget nih, adapt gitu, bukan pivot ya ini, adapt gitu, tambahin non hotel. Flights, tiba-tiba tadinya nggak perlu apa-apa, sekarang perlu antigen sama PCR. Kita buat bantuin bundlingnya gitu. Banyak gitu growth hack yang kayak menarik gitu ya, atau pivot strategi post COVID pandemic ini yang menarik. Contohnya juga orang lagi banyak yang di layoff, kita tapi tetap mau liburan karena kalau enggak bisa gila juga gitu. Ya kita buatin installment yang cicilan BNPL, buy pay later yang murah buat mereka gitu. Jadi kayak a lot of things you can do sebenarnya if you actually very sensitive about your user. Makanya you need to know really well gitu. Kalau aku selalu biasain, if you are a founder, talk to your user every week gitu. Mau itu lu dapat report, mau tuh lu nanya langsung, talk to it. Beberapa yang baru, beberapa yang udah retain usernya lu gitu ya, talk to them. You might find a lot of insights. Tapi juga jangan totalitas lu langsung eksekusi apa yang mereka kasih feedback. You need to think first whether lu still it's still aligned with your vision or not. Karena semata-mata kan kalau Apple tuh selalu bilang user belum tahu apa yang mereka butuhkan gitu. Cuma at least you don't have detractors gitu. People yang ngasih nilai sampai 5 kalau bisa nggak ada. You have a better chance of growth. Oke. Ya. Mungkin udah sampai udah cukup ya dari Mas Dimas juga. Semoga teman-teman juga bisa dapat excerpt-nya dari sharing hari ini. Thank you banget nih Mas Dimas buat insight yang luar biasa yang udah dibagiin. Semoga semua yang udah disampaikan juga bisa bermanfaat nih buat semua yang menyaksikan. Thank you juga nih buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Semoga selepas webinar ini juga semua bisa makin sukses dengan segala rencana bisnisnya. Sukses ya semuanya. Ya. Mungkin sampai sini dulu sesi webinar kita. Thank you banget semua yang udah berpartisipasi. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya ya.